Shalom buat kita sekalian, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online pada saat ini. Kita akan mengikuti ibadah online pagi ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk keperluan data penghadir, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dapat menuliskan kata hadir di dalam kolom komentar. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dengan sikap berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan. Saudara kekasih, terimalah khotum dan salam dari kasih karunia Tuhan. Kebaktian pagi ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. 1 Tesalonika 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga menjadi nas pembimbing kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Allah yang akan kita dengar pagi ini dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Menjadi hukum utama yang merupakan patokan kehidupan kita. Mari bersama kita kidungkan Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2.
Saudara, mari bersama kita berganti mengucapkan pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Demikian dicatat dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 4 serta Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwa jernih dan langkah saudara ringan untuk mendekati Allah, sehingga saudara berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, mari kita mengaku di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam dosa aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa muda. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allah. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diri, aku merasa sebagai dan di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doa. Amin. Yohanes 3 ayat 16 menjadi sabda pengampunan bagi kita semua. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah. Pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Allah kami yang hidup, Tuhan yang memberikan kami seluruh kenikmatan sampai saat ini. Kami bawa syukur kami, sembah kemuliaan bagi apa yang Tuhan karyakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembali berjumpa dengan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu melingkupi kami, memberikan kami kekuatan hingga hidup kami hanya berarti dalam kasih setia-Mu yang Kristus. Dalam Roh Kudus kami persembahkan hidup kami, dan dalam kebenaran sabda setia-Mu kami percaya kami memiliki Allah. Kami memiliki Tuhan yang menjawab setiap tantangan kehidupan kami, setiap gelisah hidup kami, setiap pengharapan kami, yang dalam Kristus kami percaya. Amin. Shalom saudara. Masih di rumah bro? Masih di rumah ya? Sekali-sekali keluar mungkin. Mari kita coba membaca Yohanes 17. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11.
Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Tajuk yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Lembaga Alkitab Indonesia bertera doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian firman kebenaran Tuhan, saudara. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. Saudara, orang sering dalam doa memerintah Tuhan. Tuhan itu diperintah dengan bahasa yang seperti apapun. Misalnya, Bapak, kami mau liburan, kami mau ke puncak. Tuhan jagakan. Itu kan merintah. Apa hak orang untuk memerintah Tuhan? Bapak, kami mau beribadah. Tuhan, kondisikan ruangan ini. Emang Tuhan satpam? Ada juga orang berdoa itu maksa. Maksa tuh
banyak sekali. Memaksa Tuhan, kalau engkau tidak turut campur tangan, waduh bahaya Tuhan. Ada juga doa dipakai untuk mengancam. Mengancam, saudara. Jadi ngancam Tuhan. Kalau nggak dikabulin, nggak ada yang nyembah engkau Tuhan. Wah, gitu. Ngancam. Lalu seperti apa doa yang benar? Saudara-saudara, banyak orang menganggap pandemi COVID-19 ini adalah bencana. Ya, kalau negara bilang dalam darurat bencana pasti ada maksudnya. Lalu COVID-19 ini nggak bisa disebut COVID-19 ya, karena COVID itu bahasa Inggris. Corona virus diseases. Jadi kalau dibilang COVID-19 tuh ya bahasa orang Indonesia bisa-bisa aja lah. COVID-19 itu bencana. Hukuman. Dunia ini dihukum terlalu rakus. Makanya banyak di viral-viral orang berdoa. Ya puji Tuhan lah kalau orang masih berdoa. Itu sebabnya dunia, umat harus bertobat. Nah ini benar nih. Kalau untuk bertobat betul. Tapi bencana dan hukuman Tuhan kita harus bicara lagi. Kita belajar dari doa Tuhan Yesus pagi. Doa ini disampaikan saudara oleh Tuhan, dibawa dalam pergulatan yang sungguh sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Bagian-bagian dari doa ini sebenarnya adalah sebuah perlawanan terhadap pemahaman Gnostik pada masa Injil Yohanes menyampaikan berita ini. Kenapa? Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes yang melawan Gnostik itu, pandangan Gnostik adalah yang rohani dan yang jasmani itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Yang rohani itu agung, wilayahnya bagian atas, karena itu dia melayang-layang. Yang jasmani itu bagian bawah. Jadi kalau tubuh mati, jasmaninya sudah tidak, dia tertinggal di dalam tanah, rohnya yang kembali. Ini Gnostik. Kita juga di dalam hidup kita sering kita seperti orang Gnostik. Nggak percaya. Habis kebaktian biasanya ada makan. Majelis yang menurut saya sok pinter itu. Kalau pendeta pinter ya wajar kan, dia sekolah. Majelis sok pinter kan kebangetan. Bapak, kami tadi telah mendengar firman-Mu, menguatkan pikiran kami. Sekarang kami mau menerima berkat yang adalah berkat jasmani, tadi rohani. Makanan itu dianggap jasmani, firman itu rohani. Jadi dipisahin antara firman dan keseharian. Ini Gnostik. Jadi majelis bertobat, berdoa begitu. Tuhan Yesus tidak pernah memisahkan yang rohani dan yang jasmani. Di dalam makan minum, di situ roh kuasa Tuhan hadir. Amin. Gak dipisahin. Apa yang kemudian muncul, saudara-saudara, adalah kita lalu memisahkan itu.
Lebih parah lagi, kita memisahkan kerja dan ibadah itu dua hal yang berbeda. Senin sampai Sabtu itu kerja, tugas. Wah, itu apapun bisa kita lakukan, termasuk menipu, mencuri, segala macam. Tapi hari Minggu, wah itu ibadah, beda. Enggak, hari Minggu itu ngaku dosa semua. Senin sampai Sabtu bikin dosa, Minggu mengaku dosa. Seninnya lagi bikin dosa lagi. Karena apa? Karena kita memisahkan, kerja itu bukan ibadah. Padahal dalam bahasa Ibrani, ibadah dan kerja itu satu akar kata, BDA. Ibadah abudah, ibadah itu ibadah, kerja abudah. Akar katanya sama, BDH. Jadi orang yang bekerja, dia beribadah. Orang yang beribadah, dia sedang bekerja. Tidak bisa dipisahkan. Ini yang menjadi inti dari perlawanan Injil Yohanes terhadap Gnostik. Akhirnya karena Senin sampai Minggu itu bekerja, tugas, Senin sampai Sabtu, Minggu ibadah, maka apa yang terjadi? Kalau kita punya masalah dari Senin sampai Sabtu, Minggu, pelariannya ke gereja. Kalau hari dimulai dari Senin, hitung-hitungannya begitu. Hari harus dimulai dari Minggu. Makanya bahasa Inggris betul, Monday, Sunday, Monday. Monday itu kan Senin. Sun itu matahari. Monday apa? Bulan. Bulan itu kan malam. Moon gitu ya. Nggak sembarangan tuh orang bikin nama-nama hari. Minggu kita terima berkat Tuhan. Senin sampai Sabtu berkat itu kita terjemahkan. Jangan dibalik. Senin Sabtu bikin segala macam, Minggu istirahat. Jangan dibalik. Minggu kita terima berkat Tuhan. Senin sampai Sabtu berkat itu kita wujudkan, kita buktikan. Sehingga manusia adalah lingkup kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita berdoa dapat berkat hari Minggu, ya begitu kita dapat Senin sampai Sabtu, itu perwujudan dari permohonan berkat kita. Gnostisisme yang dilawan oleh penginjil Yohanes adalah manusia itu asalnya dari cahaya, nur ilahi. Nur ilahi ini keluar ke dalam dunia dan masuk ke dalam diri manusia-manusia. Jadi tiap manusia itu adalah nur ilahi, cahaya. Nanti cahaya itu akan pulang kembali ke tempatnya, ke kumpulannya, dan orang yang ditinggal oleh cahaya mati. Artinya adalah bahwa dalam pemahaman yang disampaikan oleh Injil Yohanes untuk melawan ajaran Gnostik, ajaran Gnostik itu wabahnya kayak COVID-19 ini, tak ada yang bisa ngelawan. Injil Yohanes mau mengatakan tidak. Manusia dilingkupi oleh roh, bukan percikan, roh. Makanya Injil Yohanes memulai pada mulanya. Kejadian dia kutip Beresit bara, pada mulanya, ya,
Kitab Kejadian dimulai dengan pada mula. Kitab Yohanes juga dimulai dengan pada mulanya ada roh. Kitab Injil Yohanes bilang roh itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia. 31 Mei pencurahan Roh Kudus. Itu berarti kalau kita dilingkupi oleh roh, maka seluruh bagian hidup kita adalah karya Roh Kudus. Kalau kita adalah bagian karya Roh Kudus, maka kita percaya kita sanggup hadapi, jalani pandemi. Sanggup. Caranya bagaimana, brother? Pertama, pandemi ini bukan bencana. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tuhan merancang damai sejahtera. Amin. Saudara yang di rumah, saudara yang ada di ruang gereja ini, mari katakan. Katakan, Tuhan beri sejahtera damai. Tuhan tidak pernah merancang bencana. Taruh di kepala. Aku beroleh damai sejahtera Tuhan. Bencana itu siapa sih yang bikin? Istilah manusia kok, istilah kita. Kita bikin istilah sendiri. Kalau kita bilang pandemi ini bencana, coba kita lihat sekarang. Siapa yang menyebabkan pandemi ini? Apa manusia? Apa bisa manusia bikin virus? Virus corona itu apa diciptakan oleh manusia? Siapa yang ciptakan? Tuhan. Berarti penyebab bencana adalah Tuhan. Kalau kita bilang ini bencana. Karena itu saudara-saudara, kita mau mengerti arti dari COVID ini bukan bencana. Bukan bencana. COVID-19 ini sama dengan lepra, sampar, flu burung, SARS, sama. Apa? Jalan bagi karya setia Tuhan. Amin. Bumi sekarang pulih. Ikatan keluarga makin rapat. Hidup kembali bersih. Dikit-sedikit cuci tangan, ya kan? Pulang dari mana-mana mandi. Biasanya Pak Barca kan nggak pernah mandi. Udah untung lah. Sekarang bisa sehari 3 kali bersih. Ada sisi-sisi yang kita tidak lihat. Oh, kita lihatnya yang besar aja. Inilah yang kemudian kita mau sampaikan, saudara-saudara. Bukan bencana, bukan hukuman. Ini cara Tuhan berkarya. Nah, ini yang mau diubah adalah kebiasaan. COVID-19 menyerang kebiasaan kita yang berubah jadi tradisi. Kebiasaan akhirnya jadi tradisi. Tradisi jadi budaya. Budaya bersalin rupa jadi kepercayaan. Kepercayaan mengentar jadi keyakinan. Dan keyakinan menjelma jadi dogma. Wah, ini bahaya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Saudara-saudara, kalau sudah dogma, sulit dirubah. Karena dogma sudah dianggap setara firman. Padahal dogma adalah rumusan dari interpretasi manusia terhadap Tuhan. Kalau firman yang tidak bisa diubah. Amin. Makanya sekarang dogma sudah sejajar dengan Alkitab. Nggak bisa.
liturgi itu begitu. Populer lagu-lagunya. Dulu juga kan GKP waktu masukin keyboard susah banget ya. Ganti dari organ lama tuh kan. Hampir berantem itu. Iya, Pak. Lah ini LCD proyektor ini kan dulu 20 tahun lalu. Apa masuk ke gereja? Nggak boleh. Gereja-gereja lain udah lebih dulu. Kita 20-30 tahun kemudian baru masuk ini. Barang ini. Yang di sono yang lebih dulu pakai ini, udah pakai TV LED. Kita masih senteran kelurahan ini. Dan kita bangga sekali kan. Nanti 20 tahun kemudian kita sudah pakai TV LED, yang di sono udah pakai kontak lens. Karena kita tertinggal dengan perubahan. Kita asik dengan kebiasaan lama. Itu yang diserang oleh COVID. Kebiasaan jorok, kebiasaan batuk sembarangan, kebiasaan pegang apa aja. Sekarang kita dibiasakan oleh mengubah bukan cuma keseharian, tetapi juga hidup keberagamaan. Kita mengalami apa yang kita sebut sebagai satu kekuatan. Ya, dulu sentuhan tabu, sekarang sentuhan tabu. Berdekatan aib. Ada dalam kerumunan itu malah petaka. Dulu kan, kebiasaan itu yang mau disasar oleh COVID-19. Jadi COVID-19 dari doa Tuhan Yesus ini sederhana. COVID-19 mau mengubah kebiasaan kita. Memang seolah-olah martabat manusia sedang diruntuhkan keberadaannya. Tetapi yang mau dikatakan sekarang ini saudara-saudara, kerumunan itu beda loh dengan persekutuan. Beda. Kerumunan dan persekutuan beda. Kerumunan itu tabrakan, orang berkerumun. Ada yang nggak nolong? Nggak ada, semua pengen lihat doang. Tapi persekutuan tidak mungkin. Maka kerumunan itu terjadi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi persekutuan selalu untuk kepentingan orang lain. Itu beda. Beda kerumunan dan persekutuan. Karena itu perubahan-perubahan kebiasaan ini menjadi mencolok. Dulu kan kita mana ada ini ibadah kayak begini. Di gereja aja kalau yang buka handphone kan anak-anak milenial. Kita hina mereka. Kalau gereja-gereja jangan main handphone. Padahal mereka lagi buka HP mau lihat catatan tentang satu ayat di Alkitab, benar nggak sih yang dibilang pendeta? Karena ternyata pendeta kalah canggih sama anak milenial. Nah sekarang kita pakai HP semua. Ini kameranya kamera HP Brother Thomas. Luar biasa. Mana pernah kita bayangkan? Sebuah kebiasaan baru. Saudara, ini GKP kan live ini ya. Ya Pak Pendeta ya. Live ini. Gila loh. Siaran live itu siaran orang yang gila. Gereja kami live. Kalau rekaman gampang Pak. Kalau live itu kan berisiko. Risiko besar, tapi itu yang saudara ambil. Dan itu luar biasa. Saya bilang gila, itu luar biasa. Karena kami live. Tiap minggu kami live. Melalui YouTube. Ini Facebook. Banyak orang memilih rekaman kan? Hari Rebo, Kamis rekaman. Ya dalam keadaan seperti sekarang ya
sah-sah saja. Cuma kalau yang namanya rekaman kan kayak makan nasi goreng, dibikinnya kemarin, dimakannya sekarang. Nah sekarang perkaranya makan nasi gorengnya dikasih buat Tuhan. Bayangin ya, bikin nasi gorengnya kemarin, kasih Tuhannya besok. Nah, ini secara teologis, liturgis. Tetapi dalam keadaan seperti ini kita mengerti. Mungkin kecantikan gambar, tidak ada perulangan-perulangan, insiden-insiden itu menjadi bagian dari tapping atau rekaman. Sah-sah saja. Tapi saudara yang memilih live memang harus orang sakti. Kalau nggak sakti berat. Jadi saudara memiliki kesaktian itu. Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa waktu kita ibadah minggu biasa dengan ibadah live ini beda. Bukan cuma beda nggak ada orang, nggak ada jemaat, bukan. Tetapi isi, bentuk, dan sajiannya harus beda. Banyak dari kita sekedar mindahin suasana gereja ke gadget. Banyak begitu. Ya cuma mindahin suasana aja. Padahal harus sesuatu yang berbeda. Bentuk yang berbeda yang harus juga kita buat. Contoh, kalau sudah di depan kamera, itu mata mesti ke kamera. Nggak bisa lagi liturgi di sini. Kayak saya tadi ya. Coba lihat penyiar TV, matanya kan di kamera terus. Kayak khotbah ini ada catatannya, ada. Oh, lo di belakang. Pakai beginian, mindahinnya, pakai remote. Kelihatannya ngelihat kamera, padahal nyontek. Prompter namanya. Nah, itu kita mesti siap dengan itu. Tidak sekedar ya liturgi ditaruh sini. Penayangan diatur sedemikian rupa, tetapi itu sudah teknis. Kita, saudara, hukum media harus menarik, memukau dan berkesan. Kalau nggak berubah, viewer kita yang nonton kita, coba lihat, hitung, grafiknya akan turun, terutama anak-anak milenial. Kalau begitu terus, turun lama-lama. Karena anak-anak milenial, media sudah masuk ke YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kita memang harus cerdik, menarik, memukau. Contoh di jemaat kami, hari Minggu kami tetap pertahankan liturgi sebagai karakter kita. Pengakuan dosa, tetap itu. Oh, itu karakter gereja reformasi. Perubahannya di mana? Kita bikin Selasa Jumat live. Oh, itu macam-macam itu kita bikin. Khotbahnya jalan, duduk. Nah, ini yang menjadi tantangan kita saat ini. Kita juga menyadari, saudara-saudara, kekuatan itu. Apa yang paling mendasar yang mau saya katakan adalah orang yang hidup di dalam Yesus berarti dia satu dengan Tuhan. Dalam fungsi Tuhan. Fungsi Tuhan itu apa? Fungsi Tuhan itu to create, mencipta. Maka manusia harus memiliki daya cipta. Orang yang percaya Kristus adalah Tuhan, dia adalah orang yang memiliki daya cipta. Daya cipta itu apa? Kreatif. Kalau gereja sudah tidak kreatif, gereja sudah tidak inovatif, COVID-19 akan bilang kita ditinggal. Nah, daya kreatif ini yang sekarang menjadi penting. Saya coba sampaikan sebuah video lagi ya. Sebuah vlog atau video blogger ketika di satu tempat. Silakan. Hidung terkungkung.
balik juga nggak apa-apa, namanya juga perubahan kan. Yang penting kan isinya. Ya tapi kasihan nenek-nenek ya. Hidup terkungkung, dibatasi oleh jeruji-jeruji, membuat kita terbatas, terbelenggu. Segala sesuatu menjadi tekanan. Makin menjadi tekanan karena kita menempatkan masalah dekat dengan kita. Kalau kita menjauh dari masalah, makin jauh kita dari masalah, maka makin kecil tampak masalah. Lebih dari itu, makin dekat kita dengan masalah itu pada Tuhan, maka bukan cuma resolusi, bukan cuma solusi yang kita dapatkan, transolusi. Allah hadirkan kekuatan dan kita siap, kita bisa. Masalah akan kita terus lampaui masalah dan menang, miliki kekuatan terobos masalah dalam Kristus. Transolusi, bukan resolusi, transolusi dari Allah, yaitu kemampuan untuk menerobos masalah. Doa Tuhan Yesus mau menekankan hubungan karib Yesus, Tuhan, murid-murid dan manusia. Jadi doa saudara-saudara pertama mau mengatakan bahwa seluruh doa harus percaya bahwa kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Jangan paksa-paksa Tuhan, jangan perintah-perintah Tuhan. Cepat habis nih, COVID-19 ini, itu maksa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Doa yang pertama adalah biarkan Tuhan berkehendak. Amin. Kalau Dia mau bikin sampai tahun depan, Tuhan pasti punya kuasa untuk menjadikan kita kuat. Ini kalau kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Saudara buka 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita. Padanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Amin. Jadi yang terjadi itu kehendak Bapa, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita request, kita meminta, memohon kehendak Tuhan. Yang berikut saudara, doa adalah keyakinan. Yakin. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Yang di rumah mungkin bisa membuka Yakobus 5 ayat 16b. Coba kita baca bersama. 3, 2, 1. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakin. Doa tanpa keyakinan adalah mantra.
Kalau doa tanpa keyakinan, mantra. Jampi-jampi huripet tiriring kapang isingan tororong kapo modolan. Itu jampi. Jampinya orang Pasundan itu. Jampi itu siau ngarung langit ngolah. Doa bukan jampi, bukan rapalan. Doa adalah keyakinan. Coba saudara bedakan. Coba saudara bedakan sekarang. Tuhan, kami mau ke puncak. Tuhan, jaga kami agar kami tiba dengan selamat kekuatan dari Tuhan. Coba ini. Tuhan, kami mau ke puncak. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Beda gak? Beda gak? Beda. Yang satu tadi memerintah, yang kedua yakin. Bapa, rumah tangga kami dalam masalah Tuhan. Kemelut rumah tangga. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam pergumulan kami. Itu keyakinan. Beda kan? Kami mau beribadah Tuhan. Ibadah pemuda. Tuhan, Engkaulah ada dalam kuasa-Mu, kepercayaan. Kami imani. Doa adalah keyakinan. Kalau kita sakit, kita tidak bisa bilang saya mau sembuh. Gak bisa. Kita harus bilang kuasa Tuhan, saya percaya menyembuhkan saya. Maka syarat kita dipengaruhi oleh kekuatan keyakinan. Hormon kita itu dipenuhi oleh sebuah kekuatan hormon imania. Itulah mengapa saya katakan khotbah doa adalah keyakinan. Yakin. Yakobus bilang, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Keren juga dikembang ini ya, udah ya. Yakin. Kalau kita dengar mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Carilah, maka akan mendapatkan. Jangan bertumpu pada carilah, mintalah, ketuklah. Bertumpu pada kata setelah maka akan dibuka, maka akan diberi, maka akan makanya itu. Doa dengan cara apapun, dengan bahasa kita tadi, bahasa saya. Kami percaya, Bapa, dalam kuasa-Mu kami percaya Engkau menuntun kami. Macam-macam. Entah mau di akhir, entah mau di awal, tapi keyakinan di dalam doa itu penting. Karena doa itu, saudara, doa itu adalah iman. Doa tanpa keyakinan, sekali lagi, mantra. Pengharapan kami kepadamu ya Kristus, kami imani. Itu udah kuat. Tuhan menuntunkan. Jangan bilang Tuhan jaga kami, Tuhan tolong kami. Gak apa-apa, Tuhan jaga kami, Tuhan tolong kami. Sebab kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Itu ada keyakinan. Keyakinan yang sangat luar biasa. Doa yang terakhir adalah pertobatan. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Belajar soal doa, bagaimana berdoa yang benar. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tanpa pertobatan, doa akan sia-sia. Coba kita kalau berdoa, lagi doa seneng sama doa waktu kesusahan kan kayaknya lebih gres waktu susah kan.
waktu seneng-seneng ya kurang terlalu kita. Tapi kalau waktu dalam kesusahan kita berdoa kan, jadi doa adalah pertobatan. Maka saudara, kalau Tuhan mengajar berdoa, Dia sendiri pun berdoa, maka luar biasa. Sangat luar biasa. Pagi ini kita diajar untuk itu. Belajar dari sebuah keyakinan. Memasuki perubahan-perubahan. Ini COVID-19 nggak akan selesai. Nggak akan tuntas, virus mati semua, enggak. Virus ini kan udah sejak zaman sebelum Masehi udah ada. Kenapa baru muncul sekarang? Ya karena kesadaran juga baru sekarang. Mungkin sebenarnya udah dari lama ada penyakit-penyakit ini. Nah, virus corona ini tidak akan hilang. Yang akan terjadi adalah pembiasaan baru kita. Siap? Tidak. Gereja di dalam. Media sekarang akan sangat pegang peran. Facebooker, YouTuber, Instagram akan pegang peran. Rangkul anak-anak milenial. Kalau gereja tidak mau kehilangan daya terobos, rangkul mereka. Mereka adalah daya kreasi gereja untuk masa depan gereja. Mohon maaf, orang tua, tetaplah tenang dan nikmati hasil karya. Jangan ukur perubahan dengan kacamata orang tua. Karena yang paling rese memang orang tua. Oh dulu kami nggak begini. Oh dulu terus. Anak muda itu nggak pernah ngomong dulu. Anak muda itu selalu bicara masa depan. Biarkan orang-orang muda merancang masa depan. Orang-orang yang tua memberi petunjuk arah agar jalan lempang dan lurus. Saya tidak mau bicara umur, sebab banyak juga orang muda yang pikirannya tua. Tapi banyak juga orang tua yang pikirannya muda. Tidak bisa dihitung umur. Perubahan sedang berjalan, saudara. Kalau doa Tuhan Yesus mengatakan soal hubungan ikatan antara Kristus dengan Allah Bapa, murid-murid dan kita, maka kita memiliki kesanggupan untuk bisa berubah. Kasih setia Kristus dalam kuasanya mengubah hidup saudara. Sungguh-sungguh tangguh dan menjadi teguh dalam Kristus. Saya Glorious Omega. Amin. Mari saudara kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasul. Sidang Jemaat yang kasih Yesus Kristus, pada hari ini sebelum saya membacakan warta jemaat, kita akan mendengarkan pujian melalui puisi yang akan dibawakan oleh Saudari Tina Moroku.
puisi yang akan saya bawakan adalah berjudul Puisi untuk Tuhan dari seorang penderita COVID.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang hari ini secara online kepada Pendeta Glorius Bawengan MTH. Terima kasih atas pelayanannya Pak dalam pagi ini, prokantor serta pemusik, presiden dan pengisi pujian melalui puisi. Terima kasih atas penguatannya. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau penetua di wilayah masing-masing setelah ibadah online pada pagi ini. Untuk minggu depan dalam perayaan Hari Pentakosta tetap dilaksanakan secara online pada pukul 8 pagi pada tanggal 31 Mei 2020. Dan untuk informasi ibadah online selanjutnya masih tetap kita lakukan sampai pemberitahuan selanjutnya yang akan nanti kita beritahukan kepada jemaat semuanya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang pada hari berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Mei. Dan atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptanya. Itu nas ulang tahun pada Bapak Ibu yang berulang tahun. Pada hari ini diberitahukan juga bahwa setiap Bapak Ibu yang melihat dalam ibadah online hari ini, mohon mendata kepesertanya yang ada tertera di komen karena itu menjadi data kami dalam database kami dalam pengikut ibadah di hari Minggu. Ditekankan bahwa untuk informasi PSDK. Yang pertama adalah diberitahukan untuk setiap anggota PSDK agar dapat secara reguler membayarkan iuran wajibnya. Komisi Kedukan akan melakukan pendataan kembali kepada anggota PSDK mengenai kewajiban setiap anggota PSDK untuk membayar iuran wajib. Yang kedua, dalam rangka semakin menunjang kegiatan pelayanan kedukaan GKP Kramat, maka telah disusun revisi atas peraturan PSDK. Poin inti revisi tersebut antara lain menekankan atas syarat keanggotaan PSDK dan berakhirnya keanggotaan PSDK. Lalu yang ketiga, Majelis Jemaat bersama-sama dengan Komisi Kedukaan akan melakukan sosialisasi mengenai revisi peraturan PSDK tersebut sebelum diberlakukan efektif per Juni 2021. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi personil Komisi Kedukaan serta Majelis Koordinator Bidang Kedukaan GKP Kramat Bapak Herman Danji. Untuk informasi keuangan Bapak Ibu nanti akan diberikan secara disampaikan di WA masing-masing, dan jika ada revisi kiranya Bapak Ibu dapat memberitahukan kepada kami. Demikianlah warta jemaat pada Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara kekasih, mari bersama kita berdiri. Kita akan masuk pada kita duduk, kita bersama masuk dalam doa. Dan seperti yang kita belajar tadi, mari serahkan dalam kehendak Tuhan, penuh keyakinan dan iman yang bertobat. Mari berdoa. Ya Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam kuasa yang maha ajaib melingkupi kami. Keyakinan kami akan kuasa-Mu hadir bagi kehidupan persekutuan GKP Kramat di tempat ini. Engkaulah kekuatan yang kami percaya mengendalikan seluruh
instrumen-instrumen pelayanan, para pelayan jemaat-Mu dalam berbagai keadaan. Allah yang adalah batu kehidupan kami yakin hadir bagi tiap-tiap keluarga jemaat dalam berbagai keadaan. Bagi pemerintah bangsa dan negara, saudara-saudara kami semua yang adalah front terdepan di tengah keadaan pandemi ini, Engkaulah kuasa yang memberikan kami kesanggupan, kekuatan, keteguhan, dan keyakinan. Tuhan tuntun dalam rahmat karunia-Mu yang agung. Bapa, kami percaya bangsa negeri kami, gereja-gereja-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami hari kemenangan melalui Idul Fitri. Engkaulah kekuatan kehidupan kami yang kami percaya menaungi seluruh kehidupan kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Hari-hari kami, hidup-hidup kami, detak nafas kami percaya ada dalam tangan kasih setia-Mu, dan kuasa-Mu hadir bagi kehidupan seluruh tata kelola bangsa, negara, gereja, agama-agama, bahkan hal-hal yang kami belum paham, belum mengerti, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Dan dalam kasih setia Kristus selalu, kami mau bawa doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas segala berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Buat jemaat yang akan memberikan persembahan syukur maupun persembahan minggu dan mungkin iuran PSDK, bisa melakukannya melalui transfer ke Bank BCA maupun Bank BNI yang sudah ada tertera. Dan mohon konfirmasinya ketika sudah memberikan persembahan supaya kami bisa mewartakannya dalam warta keuangan di minggu yang akan datang. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, biarlah dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan kita berikan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama, kedua, dan 3. Ku beri persembahan. Dengar suara
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan ya Tuhan, dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami, atas kesehatan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menyatakan rasa syukur kami pada Engkau ya Tuhan melalui persembahan syukur kami. Berkatilah dan terimalah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Kami percaya berkat-Mu bagi kami tak bersesudahan. Inilah syukur kami ya Tuhan padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara, berjalanlah terus dalam seluruh keyakinan kehendak Tuhan berlaku bagi semua orang yang percaya. Kasih setia Tuhan menyertai saudara. Kita kidungkan PKJ 180 ayat yang pertama. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.